ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أنت العليم وقد وجهت يا آملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي داوى ما ستر لي أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعدم النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه وعنكم قال رضي الله عنه ويتبعها 500 عبد. Itu kan wakana ma'ahum wakana ma'ahu 8 bro dari bawah. wawaladun wamalun gitu kan wakana ma'ahu gitu mulanya wakana bukan wakanda kan wakana ma'ahu dan adalah bersamanya yakni bersama Nabi Allah Ayub salah satu nafari ada 3 orang qad amanu bihi yang sungguh mereka beriman kepadanya wa kanu dan adalah mereka kuhulan STW sangat tua kuhulan sangat tua antara 35 sampai 50 STW kan ya antara situ dah kan ada Shiba, ada Sabab, ada anak-anak, ada pemuda, ada orang tua. Ini kira-kira usia 35 sampai 50 nih hitungannya rada tua udah rada tua. Berapa itu? Berarti ya kudu ingat umur. Kita masih 19 ini. Iya. Jadi dan adalah di mereka itu yang beriman kepada Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Ayub itu usianya setengah tua gitu ya, kisaran 35 sampai 50. Wakana iblisu dan adalah iblis la yahjubu
tidaklah terhalang an syai'in dari sesuatu minas samawati daripada langit. Jadi berita-berita langit dia bisa ambil tuh dulu sebelum ada atau sebelum diutus Rasulullah SAW. Itu iblis bolak-balik naik turun ke langit, ya naik ke langit turun ke bumi, itu begitu aja enak dia bolak-balik. Nah ketika diutus Rasulullah SAW, udah rujuman li syayatin, itu bintang-bintang dijadiin buat alat buat melempar daripada iblis. Jadi iblis nggak bisa naik lagi. Jadi dulu naik dapat informasi nyampein ke dukun, sehingga dukun-dukun dulu valid. Ya, valid gitu. Ya, karena begitu informasinya masih ini, masih oke gitu, masih A1. Sekalipun masih banyak tipu-tipu, setan tetap tipu-tipu, dia nggak full gitu, nyampein tuh ada bumbunya tetap. Makanya dulu gini, ketika ada namanya apa nih, Hindun kan nikah dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan punya anak, siapa namanya? Siapa namanya? Abu Sufyan. Setelah Sayyidina Ali siapa khalifah? Muawiyah. Ya. Jadi begitu Hindun nih dulu punya suami, berantem mulu kerjanya, ribut. Ya kerjanya ribut tadi suami istri nih. Ya, Hindun dengan suaminya yang dulu. Akhirnya datang ke Yaman, nemu dukun. Kata dukun, wah ente nih dari rahim ente bakal lahir raja, seorang raja. Akhirnya tadinya udah cerai sama suaminya. Kata suaminya, wah kalau gitu mesti cerai dah kita, balik lagi karena biar dapetin anak jadi raja. Mau kagak mau kita jadi bapaknya raja. Akhirnya kata dukun, bukan nama ente, sama suami yang lain. Akhirnya ini suaminya yang Hindu ini tetap pengennya nikah aja, balik lagi, kagak jadi cerai. Masih berharap dapat anak yang jadi raja. Ternyata benar, ujung-ujungnya bisa juga. Akhirnya nikah dengan Abu Sufyan. Kemudian punya anak namanya Muawiyah. Jadi khalifah setelah kepemimpinan Sayyidina Ali. Sebelumnya sebenarnya setelah Sayyidina Ali sempat Sayyidina Hasan. Makanya kalau dibilang Khalifatul Rasyidin itu bukannya 4, sebenarnya 5 dengan Sayyidina Hasan. Makanya kalau orang khutbah kan di belakangnya dia disebutin ya, Sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Ya, di situ ketika kalau disebutin Khulafaur Rasyidin mestinya disebut Sayyidina Hasan. Tapi kalau dia sebut arba'ah Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah baru sampai Sayyidina Ali. Kalau 5, kalau disebut Khulafaur Rasyidin aja ada 5 sebenarnya, sampai dengan Sayyidina Hasan. Habis itu baru Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi dulu masih valid, artinya tuh beritanya masih valid. Kenapa? Dukun dapat langsung dari setan, dari iblis gitu. Jadi malaikat kongko dia mesti bisa ini nguping apa nih gitu. Iya kan dulu kan sering gitu ya, dapat kisah kita tuh malaikat sering kongko juga, kongko ngobrol. Ini romannya nih, pas Abdullah bin Mubarak tidur mimpi lagi musim haji, malaikat lagi kongko itu dalam mimpi malaikat lagi kongko. Kata malaikat yang ngantuk, waduh banyak juga yang pergi haji, ratusan ribu tahun ini. Kata yang satu, banyak ya, semuanya diterima itu? Kagak diterima satupun, kecuali gara-gara satu orang. Gara-gara satu orang akhirnya jadi diterima semuanya. Nah, satu orang ini
adalah penjual sol sepatu, tukang sol sepatu. Akhirnya bangun tuh Sayyidina Abdullah bin Mubarak, cari itu orang. Benar, ternyata tukang sol sepatu. Tapi kagak berangkat haji, cuma gara-gara dia jadi diterima semua haji pada tahun itu. Kenapa? Karena dia sebenarnya udah pengen berangkat haji, istrinya lagi hamil. Istrinya hamil, pengen makan, kecium nih bau enak banget makanan. Akhirnya datang ke rumah tetangganya. Begitu ke rumah tetangganya, ternyata tetangga tuh kata tetangganya, ini halal buat saya, haram buat tuan. Nah, kok bisa begitu? Iya, sebab saya sama anak-anak saya nih belum makan 3 hari. Kemudian kami ketemu bangkai keledai, maka saya masak. Maka ini halal buat kami karena darurat, tapi haram buat tuan. Nah, dari situ nangis. Akhirnya itu buat dana haji dikasih ke tetangganya. Itu dari itu buat biaya hidup gitu. Jadi luar biasa. Akhirnya gara-gara keberkahan sedekahnya ini orang, semua diterima amal ibadah hajinya tahun itu gara-gara satu orang yang sedekah. Kalau kita jangan lelabuan, kita lihat kadar kita, baru dapat bonus banyak, tangga susah, udah kasih semua buat saya. Begitu kita kasih, balik lah, lapisan ini dia. Mau lagu apa? Gitu mentang udah. Ya. Jadi kita tetap berbagi, tapi lihat kadar kita, masing-masing ada kadarnya. Jangankan ukuran kita, Sayyidina Abu Bakar semua disedekahin, tapi Sayyidina Umar enggak. Ya Umar jangan semua, separuh aja. Gitu. Nah, jadi makanya nggak bisa diukur rata. Jadi balik lagi bahwa iblis tuh waktu itu enak, bebas naik langit. Kemudian fayakifu fihinna haitsuma arada fasami'a sholatal malaikati ala ayyuba. Kemudian fayakifu, dia berhenti tuh, si iblis berhenti fihinna, di antara langit. Kan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah di antara langit itu dia berhenti. Haitsuma arada fasami'a sholatal malaikati ala ayyub. Di mana dia pengen dia berhenti. Kemudian dia dengar itu malaikat lagi doain Nabi Ayub. Fahasadahu, maka dia hasad. Emang setan? Ya iblis hasad. Dia dengar hasad dia. Waduh, dipuji-puji Nabi Allah Ayub, iri dia, dengki dia. Akhirnya apa? Kemudian kata setan, waqala ilahi nazartu fi abdika Ayyub. Wahai Tuhanku, kasih saya waktu nih buat hambamu yang namanya Ayub. Fawajadtu syakiran hamidan ala walau ibtalaitahu la raja'an syukrika wa ta'atika. Dia kan ketahuan nih, romannya yang kita tahu, syukur banget orang, dikasih bala. Coba dikasih bala, kira-kira masih syukur apa kagak dia? Gitu, iblis tuh. Karena apa? Nabi Ayub kan tadi kaya luar biasa. Bininya, bininya berapa di sini sebut Pak? Di sini nggak sebut bininya sih ya? 4, oh iya, 4, dia tahu aja dia. Jadi istrinya, belum anaknya, semuanya hartanya, sampai punya kuda, punya keledai, budaknya segala macam. Pokoknya luar biasa lah kekayaannya. Ya ribuan yang namanya gajah, kemudian kambingnya, sapi, onta beliau luar biasa. Kaya dah, luar biasa kaya. Miliarder ya, kalau bahasa sekarang paling kaya miliarder. Sultan dah. Luar biasa Nabi Ayub, kayanya luar biasa. Maka fawajadtuhu syakiran hamidan. Iya, dia orang yang sering memuji, dia orang yang syukur. Tapi entah, coba kasih bala, kayak gimana dia. Akhirnya kata Allah, faqalallahu intariq, pergi lu. Kalau bahasa kita, pergi lu. Faqad sallatuka ala malihi. Coba, udah saya serahkan buat ente, coba acak-acak lah hartanya si Ayub tuh.
Kemudian fantolika wa jama'a farita asyayatina wal jin. Maka kemudian itu iblis pergi ngumpulin ifrit, ngumpulin setan dan juga jin. Wa qala lahum qad salatu ala mali Ayyub. Saya udah dikasih kekuasaan sama Allah, kata iblis, buat ngerusak hartanya Nabi Ayyub. Wa qala li ifrit, kata ifrit apa? Min hati al-ibila wa ra'atiha fahrikha. Apa kata ifrit? Siap, beres, gue bakar ontanya. Gitu kalau bahasa kita. Iya udah, OTW dah. Siap. Tuh, ifrit taat banget sama iblis. Siap. Langsung dibakar tuh onta. Ribuan onta dibakar. Akhirnya apa? Tsumma iblisu ila Ayyub. Kemudian datanglah iblis kepada Nabi Ayyub. Fawajadahu qa'iman. Maka dia temui itu bahwa Nabi Ayyub keadaannya qa'iman yusalli, sedang menegakkan salat. Faqala lahu, maka setan ngomong sama Nabi Ayyub. Ini lagi kisah Nabi Ayyub. Artinya ini lagi bicara orang yang dia sabar dengan jelek istrinya, kelakuan jelek istrinya, maka dia dapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub, seperti yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub. Sebab Nabi Ayyub sabarnya luar biasa gitu. Jadi kita baru diomelin bini, ini Nabi Ayyub ontanya ribuan dibakar, belum yang lain-lain, sabar. Apalagi bini, ya baru bini ngomel berarti kudunya apa? Sabar. Ya, cuma ingat kalau sabar ujungnya diuji, maka enaknya syukur. Jadi bini ngomel, bini ini syukur aja. La in syakartum la azidannakum. Kalau ente syukur bakal ditambahin nikmatnya. Ya, nikmatnya Allah. Ya. Jadi kemudian tuh faqala lahu, kata setan kepada Nabi Allah Ayyub, ahraqtun nara ibilaka. Aku udah bakar onta-ontamu, waru'atiha. Ya, pokoknya gembaraan semua habis. Apa kata Nabi Ayyub? Faqala Ayyub. Maka Nabi Ayyub berkata, alhamdulillah. Masih alhamdulillah. Apa beliau bilang? Huwa a'taniha, Allah yang ngasih onta buat saya. Wa huwa akhduha, dan dia juga yang ngambil. Lah, dongkol gak kita kira-kira gitu? Apa iblis tuh? Lah keki, udah dibakar masih begitu. Akhirnya tsumma fi'lu misli dzalik bil ghanami wa ra'atiha. Kemudian iblis melakukan lagi hal yang demikian pula terhadap kambing-kambing beliau. Dibakar lagi ribuan kambing. Kemudian apa? Sumaja ila Ayyuba. Harusnya ila Ayyubin. Tapi karena isim gue munsharif atau ismul ladzi la munsharif, maka pakai fathah dia. Karena enggak menerima tanwin ila Ayyuba. Tapi boleh nanti lompongan-lompongan tertentu isim gue munsharif dikasih tanwin. Salah satu asya'a, bisa dibaca salah satu asya'in. Tapi ntar itu ada babnya tersendiri. Itu nanti ketemunya dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair fin Nahwi. Jadi ada fil usul, ada fil nahwi. Gitu. Karangannya sama, pengarangnya sama. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Gitu. Kalau Mukhtasar Jidan udah nemu. Kitab Mukhtasar Jidan udah nemu. Tapi ntar tuh ada tuh. Ya. Sekedar buat wawasan ini. Ya. Itu apaan sih yang diomongin? Pakai tepung apa kagak? Ya udah jangan mikirin. Jadi ila Ayyuba kita bacanya. Wa qala lahu nasafatir rihu zaw'aka. Itu angin ya berhembus ngabisin tanaman Nabi Ayyub. Kambing habis. Terus kemudian tanaman juga habis. Fahamidallah. Beliau tetap memuji Allah. Wa asna, dan juga tetap memuji Allah. Wa asna alaih. Masya Allah. Masih alhamdulillah. Berarti bukan hanya disabar Nabi Ayyub, juga disyukur. Jadi orang syukur tuh
dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Maka asyukru ba'da nikmah hasanun wa syukri ala syukr ahsan. Syukur terhadap nikmat Allah itu adalah baik. Tapi bersyukur terhadap rasa syukur itu adalah jauh lebih baik. Artinya apa? Ketika kita dapat nikmat, ya Allah, alhamdulillah, kita bersyukur. Ya, dengan lisan kita zikir, kemudian kita pakai dengan nikmat itu untuk hal-hal yang baik, itu namanya syukur kepada nikmat. Tapi bersyukur kepada rasa syukur, artinya kita bersyukur udah dikasih kesempatan bersyukur. Itu lebih luar biasa. Karena jarang orang bisa mikir begitu. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan saya rasa untuk bersyukur kepadamu. Karena gak semuanya orang bisa bersyukur. Nah ini Nabi Allah Ayub masih alhamdulillah. Tsumma qala iblisu salatni ala waladi. Kata iblis, dia masih alhamdulillah juga. Kata iblis, Ayub, kalau bahasa kitanya nih, saya juga diberikan kewenangan sama Allah, bukan ngacak-ngacak ontamu doang, bukan kambing doang, bukan tanaman doang, tapi ala waladi, termasuk anak-anaknya. Faqala lahu inqalib, pergi dah. Kata Nabi Ayub, qad salattuka ala waladi. Udah, terserah, ente mau lakuin apa tuh buat anak saya. Fadhahaba ila waladi wa zalzala bihim al-qasra. Kemudian itu iblis pergi ke tempat anak-anaknya, kemudian itu istana digoyang-goyangin, ya, kayak gempa, dibikin hancur sehingga roboh. Wa qallabahu alaihim famatu jami'an. Rubuh, liban semuanya, mati semuanya. Anak Nabi Ayub, harta habis, anak habis. Nabi Ayub ujiannya. Nah itu kita kalau bini ngomel kita sabar, bini kelakuannya buruk kita sabar, pahalanya kayak gini. Kayak kita dihabisin banda kita, dihabisin anak kita. Kayak apa pahalanya nanti? Ya dalam keadaan sabar dan syukur, kayak apa pahalanya? Makanya kita bersyukur aja udah. Bini mau bagaimana udah nikmatin aja. Kan dulu kita yang nyari, ya enggak? Kita yang boleh nyari, boleh minta comblangin, bahkan berebut sama comblangnya. Kan begitu. Kan kita nggak tahu ya. Ada yang lagi nyari keluar, harus keluar PT. Ada yang dapetnya PT. Ada juga yang begitu. Jadi kita udah kita yang nyari namanya gitu. Yang mungkin waktu dia PKL gitu. Akhirnya jadi mobil wajib banget. Udah terima aja jalurnya. Jadi sabarin aja. Ini lanjut bagaimana nih? Ya terus ini ya cerita kalian nih. Ada aja itu informasinya. Kemudian famatu jami'an, mati semuanya tuh tadi. Sumaja Ayuba, kemudian datang Sumaja Ayub gitu. Kan boleh kali itu Ayub. Kemudian Nabi Ayub datang. Wa akhbaraha bi mauti waladihi. Wa akhbarahu. Oh enggak, Ayubnya jadi ini maf'ul. Yang datang iblis wajah Ayuba. Wajah iblisu Ayuba gitu takdirnya. Dan datang iblis kepada Nabi Ayub. Wa akhbarahu bi mauti waladihi. Dan kemudian mengabarkan kepada Nabi Ayub tentang kematian waladi anak-anaknya. Ya, tentang kematian anaknya. Fastaghfar. Kemudian Nabi Ayub beristighfar. Astagfirullah. Begitu dong udah. Ya, enggak sampai nangis jerit-jerit ya.
Tsumma qala salitni ala jasadi. Kata setan, aku juga diwakilkan, diberikan kewenangan buat merusak jasadmu. Faqala salattuka ala jasadi ghairi qalbi wa lisani wa akli. Kata Nabi Ayub, ya udah nggak apa-apa, terserah, hancurin, rusakin jasad saya, yang penting jangan hati saya, lisan saya, akal saya. Sebab hati biar terus bisa zikir, lisan bisa biar bisa terus berzikir. Kalau dirusak repot gitu. Akhirnya fadzahaba ila Ayub fawajadahu sajidan. Maka iblis datang ke Nabi Allah Ayub, kemudian ditemui Nabi Ayub itu sedang bersujud. Faja'a min qibali wajhi. Maka datang iblis itu di hadapan wajahnya Nabi Ayub. Wa nafakha fi man kharihi. Kemudian niup hidung Nabi Ayub. Ditiup nafkhatan, dengan satu kali tiupan, asta'ala minha jasadu. Kemudian rusak semua, bakar semua jasad. Jadi kalau ukuran kesaktian, setan juga sakti. Setan sakti, setan. Yang kagak punya, yang gak dipunya sama setan, Adam. Kalau ilmu, setan punya, pintar dia. Iblis itu pintar. Iblis itu Azazil, ibadah ribuan tahun. Kemudian kesaktian punya luar biasa. Ya, sampai ditiup dong, kebakar udah. Maka belum lagi yang bisa Fir'aun ya, yang dibantu iblis, itu luar biasa iblis. Jadi banyak kesaktiannya, tapi yang gak dia punya ada. Dia masih berlaku sombong. Nah ini yang berat gitu. Akhirnya karena kesombongan dia protes, karena kesombongan dia dengki. Awalnya sombong dulu, makanya jangan sampai sombong amat kan gitu. Jaga gitu. Karena luar biasa itu, sombong semuanya jadi kena. Kan ngeremehin orang nih. Ketika orang yang diremehin dapat nikmat, dengki dia. Dan seterusnya, ini bahaya. Makanya kudu jangan sampai ada kesombongan di diri kita. Baik sombong ilmu, sombong harta, mau sombong apa lagi gitu. Ya pelan-pelan hilangnya kalau emang ada. Kan kita nggak tahu, mungkin sesama kita insya Allah nggak ada, tapi kepada orang lain bisa jadi kita ada. Gitu. Nah ini pelan-pelan karena bahaya tuh sifat sombong. Itu iblis, dia punya sifat sombong. Dari sombong akhirnya protes sama Allah. Saking sombongnya protes sama Allah. Saya nggak mau sujud sama Nabi Adam. Begitu. Disuruh tapi nggak mau protes. Karena diprotes akhirnya diusir dari surga. Ketika dia berpikir lama, pengen juga akhirnya, lah rugi juga nih gua kalau di sini aja. Ya ntar gua bakal di neraka, anak turunan gua pengen juga ke surga lagi. Akhirnya nabi Musa. Ya Musa, coba dong, ente kan kalimullah, ente bisa langsung ngomong Allah. Coba tanyain, bisa gak saya bertobat? Kalau emang bisa, saya mau tobat kayak yang lainnya. Akhirnya Nabi Musa nanya kepada Allah, ya Rabb, ini bagaimana? Boleh kagak setan nih, iblis nih diterima tobatnya? Satu syaratnya kata Allah, dia datang ke kuburan Nabi Adam kemudian sujud di situ. Akhirnya Nabi Musa nyampein ke setan, iblis, kata Allah bisa aja ente diterima, tapi syaratnya satu. Apa? Sujud di kuburan Nabi Adam. Apa kata iblis? Hidupnya gue ogah. Iblis lagi. Sombong. Akhirnya ya udah kekal dia di neraka. Wah itu cerita fiktif, baca aja di dalam kitab Mughashafatul Qulub gitu. Dan kadang orang suka begitu. Ya, emang cerita kalau nggak masuk logikanya dikata bohong. Padahal banyak sinetron yang nggak masuk logika. Iya. Apalagi Iya, kan susah. Apalagi cinta emang nggak ada logika. Iya. Kalau kamu pola Agnes Monica. Monica juga cari gitu ya. Ini ceritanya habis ini ya. Satu lama lagi tuh.
Lanjut. Jadi kebakar seluruh jasad Nabi Ayub kecuali tadi yang dipesankan, hati, lidah dan juga akal. Wa waqa'a fihi hikatun fahakaha. Kemudian terjadilah gatal pada seluruh tubuh beliau. Bi azfarihi, kemudian beliau fahakaha bi azfarihi. Beliau garuk tuh dengan kulit dengan kuku. Azofir itu kuku-kuku. Digaruk sama beliau hatta saqatat kulluha. Rontok malah kulitnya. Gatal. Jadi rasa panas ditiup sama setan tuh kayak orang kebakar, ujungnya gatal. Begitu gatal digaruk rontok kulitnya. Masya Allah ya. Kemudian summa hakaha bil masuh. Kemudian beliau pelan-pelan dah garuknya pakai kain aja. Al-khosanah yang rada kasaran dikit yang keset. Summa bil fakhari. Kemudian lama-lama ujungnya saking kagak hilang, beliau gunting itu kulit-kulit yang pada leweran. Fal hijarah wal hijarah, dan juga dengan batu. Falam yazal, kagak hilang juga ya gatalnya. Yuhibbuha hatta taqatta'a jasadu, sampai beliau garuk dan akhirnya berguguran semua ya jasad-jasadnya. Wa antanna fa akhrajahu ahlul qaryati. Wa antanna, kemudian sampai membusuk badan beliau. Fa akhrajahu ahlul qaryati, kemudian beliau diusir oleh penduduk satu kampung. Pergi, udah bau udah. Tapi ini dalam riwayat lain tidak digunakan riwayat ini karena mubalaghah, terlalu berlebihan. Karena nggak sampai seperti itu. Jadi Nabi itu nggak sampai terhina. Kalau udah bau busuk nanti dakwahnya gimana? Gitu. Jadi nggak sampai kepada derajat itu. Cuma sebagian redaksi kita masih ada yang mencantumkan. Ini penting kita buat ada ini aja gambarannya. Kemudian wajaluhu ala kanasatin lahum, wajalu lahu apa nih? Tu'ain ya? Oh, arinisan. Itu ya apa dulu? Ya, arisan, emah berarti arisan. Arisan, emah. Kalau pakai alif arisan, nah itu yang dipotong. Itu arisan bahasa kita. Ini arisan kemah. Jadi beliau diusir, kemudian beliau disuruh tinggal di kanasah, tempat sampah. Wa ja'alu lahu arisan, dan mereka tapi bikinin kemah dekat tempat sampah. Wa hajarun nasu kulluha, dan pergilah kulluhum, semua mereka tuh manusia ninggalin illa zaujatahu, kecuali bininya al-musammata Rahmah, yang bernama Siti Rahmah. Tuh biar kata gimana juga orang udah pada ninggalin, bini tetap nemenin tuh bini. Makanya jangan suka diomelin. Iya, biar kata gimana tuh yang terpuruk, ketika terpuruk bini di samping kita. Usap-usap bang, tenang aja bang, gitu. Lagi terpuruk karena diusap-usap, lah bangun lagi kita. Semangat gitu. Wah, ini semangat maksudnya. Ya. Jadi tetap jadi gimana pun bini yang nemenin. Ya. Jadi jangan kata bini itu orang lain, bukan. Ketika udah diikat dengan pernikahan yang sah, karena itu ikatan yang kuat, yang luar biasa, mitsaqan ghalidh. Nikah itu ikatan yang kuat. Maka dia udah kayak jadi satu kesatuan sama kita. Gitu. Makanya jangan macam-macam, biar gimana pun ujung-ujungnya bini juga yang ini kita. Gitu. Jadi jangan laguan kita punya duit lupain bini, jangan. Punya duit ajak bini makan enak aja. Kalau lu adromia resep nih, makan enak. Yang mana tuh bro? Gitu. Habis makan, ya neng ayo neng ke sono. Kemana? Ke toko emas. Loh girang dia. Pokoknya tawa terus tuh sepanjang hari. Gitu. Kenapa? Kasih kenikmatan, kenangan. Karena apa? Karena memang ujung-ujungnya dia. Buktinya kita ampek-ampek badan siapa yang ngerokin? Iya. Ini
Iya, biar pakai ngedumel juga ngerokinnya. Tetap aja dikerokin. Macam bisa. Umpamanya. Ini kan cerita-cerita di TV begitu. Di langit, malam. Orang curhat ya. Wajib pernah curhat gitu Guru. Wajib pernah curhat emang. Tapi wajib juga dikerokin kan? Cuma pakai garpu dia. Lagi nggak ada guru. Aman. Itu udah ya. Anaknya laporan. Sumakala pakana takhdimuhu bima yuslihu wallahu a'lam. Dan manfaat. Doa Bismillahirrahmanirrahim. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah Pak Didi. Jazakumullah khairan kepada anak saya itu. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan. Dan untuk pertemuan di bulan depan bertempat di kediaman Bapak Didi ya di Pulau Gadung ya di Oyak. Ya. Baik, selanjutnya sudah disiapkan santapan jasmani yang disediakan oleh Saidul Baik. Nah, jadi mungkin bisa diawali dari bapak-bapaknya dulu ya. Kemudian nanti lanjutkan kaum ibunya. Baik, terakhir untuk informasi tanggal tepatnya nanti akan di-share di grup ya, grup Masjid Al-Ikhlas. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di